Selamat pagi, salam sehat, salam satu hati, SMK bisa, SMK hebat. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Risman Maya, guru teknik dan bisnis sepeda motor SMK Negeri 1 Amandaya, Kabupaten Nia Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem starter ACG atau alternatif current generator. Pada kesempatan ini, marilah kita mendengarkan bagaimana pemaparan cara kerja sebuah starter dengan teknologi baru pada sebuah sepeda motor. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Apa tujuan kita untuk melakukan pembelajaran terhadap sistem starter ACG ini? Yaitu siswa diharapkan dapat mengetahui fungsi starter ACG. Yang kedua adalah siswa diharapkan dapat mengetahui komponen-komponen pada starter ACG. Dan yang ketiga adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan cara kerja sistem ACG pada sepeda motor. Itu tujuan pembelajaran kita dalam mempelajari sebuah sistem ACG pada saat ini. Seterusnya adalah pengertian starter ACG. Pengertian starter ACG adalah atau disebut dengan alternating current generator atau dikenal sebagai ACG starter, yaitu untuk menghasilkan listrik dengan alir hasil arus listrik bolak-balik, dan starter yaitu alat untuk memulai kerja dari suatu alat atau mesin, di mana sehingga keduanya ini dikomunikasikan menjadi ACG starter, sehingga itu yang disebut dengan alternating current generator atau disebut starter ACG pada sepeda motor. Itu pengertiannya. Yang kedua adalah fungsi starter ACG. Nah, fungsi daripada starter ACG ini adalah untuk memutarkan poros engkol untuk menghidupkan mesin dengan menggunakan alternator atau starter dan rotor, dan sekaligus sebagai generator. Itu merupakan fungsi daripada sebuah ACG pada sepeda motor. Yang seterusnya adalah apa saja komponen-komponen starter ACG. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa komponen-komponen yang tergolong di dalam sebuah starter ACG. Yang pertama adalah baterai. Tentu baterai adalah berfungsi sebagai sumber arus listrik. Yang kedua adalah starter switch atau disebut dengan tombol starter. Nah, apa fungsi daripada tombol starter ini? Yaitu sebagai alat untuk menghidupkan starter awal pada saat kunci kontak diputarkan. Yang kemudian ketiga adalah relay starter atau dan pengisian. Nah, di mana relay starter ini adalah merupakan berfungsi sebagai penghubung atau pemutus arus terhadap starter pada saat kita menghidupkan kunci kontak. Yang kemudian yang keempat adalah feature jet, adalah sering disebut ini adalah bagian daripada regulator. Nah, maka penggantinya adalah feature jet ini berada pada bagian HN. Itu pada bagian komponen yang keempat pada sebuah starter ACG ini. Komponen yang berikutnya adalah ECM atau Engine Control Module. Nah, sebagai pengontrol daripada sebuah sistem ACG ini adalah berpengaruh terhadap sistem ECM, di mana ECM sebagai kontrol pada sebuah sistem elektrik atau pada sebuah arus yang secara elektrik melalui ECM. Komponen yang berikutnya adalah kumparan stator atau alternator, sering disebut alternator. Nah, daripada sebuah kumparan ini adalah sebagai pembangkit atau sebagai penghasil arus terhadap arus listrik untuk memutarkan sebuah magnet ketika arus baterai dialirkan ke bagian stator tersebut. Nah, kemudian adalah komponen berikutnya adalah flywheel atau generator. Nah, apa kegunaan generator? Adalah sebagai pembangkit atau sebagai tenaga putar yang terhadap poros engkol agar poros engkol dapat berputar melalui generator atau disebut flywheel, atau sering disebut adalah magnet ya, pada sepeda motor biasa. Kemudian adalah kunci kontak. Nah, kunci kontak ini tidak lagi asing kita ya, sebagai penghubung dan pemutus arus listrik pada sebuah sepeda motor. Nah, itulah yang disebut dengan atau fungsi daripada sebuah kunci kontak pada sepeda motor. Itu merupakan komponen-komponen starter ACG secara garis besar pada sebuah sepeda motor. Seterusnya adalah cara kerja starter ACG. Nah, tentu bagaimana cara sebuah kerja starter ACG ini pada sepeda motor. Cara kerjanya adalah sistem ini menyatukan fungsi starter dan fungsi alternator yang terpasang pada poros engkol. Nah, bagaimana cara
saat kunci kontak on. Nah, pada saat kunci kontak on, maka aliran listrik akan menuju ke kumparan stator sehingga besi laminasi atau kumparan yang berada pada stator akan menjadi magnet permanen. Setelah mesin hidup, maka sistem beralih fungsi sebagai satu alternator atau sebuah pengisian ulang terhadap baterai. Itulah yang merupakan cara kerja daripada sebuah starter ACG ini yang digunakan pada sepeda motor. Nah, tentu ACG ini ya sering kita temui ya pada sepeda motor metik jenis-jenis seperti Vario, seperti Beat dan lain sebagainya. Beat pada tipe sport belum ditemukan atau belum dibuat starter ACG ya dalam sepeda motor tersebut. Itu mayoritas yang digunakan adalah pada sepeda motor metik. Nah, itulah merupakan cara kerja daripada starter ACG ini. Seterusnya adalah kelebihan starter ACG. Tentu dalam sebuah starter ACG ini ya sangat beruntung dan kelebihan sangat baik. Apa yang menjadi salah satu atau bagian-bagian daripada kelebihan daripada sebuah starter ACG ini? Yang pertama adalah mengurangi getaran dan bunyi pada sepeda motor saat mesin dihidupkan. Nah, pada saat kita menghidupkan sebuah starter ini, biasanya pada sepeda motor yang menggunakan starter konvensional, tentu suaranya bunyi, kemudian getarannya besar. Nah, bisa kedengaran di luar sana ya untuk mendengarkan pada saat suara starter pada saat kita menekan tombol starter. Nah, pada sebuah starter ACG ini sudah tidak ada lagi yang disebut dengan getaran yang sangat besar dan suara yang paling besar. Jadi itulah keuntungan atau kelebihan besar di dalam sebuah starter ACG ini yang merupakan bagian daripada kebutuhan daripada sebuah sepeda motor. Itulah keunggulan yang atau kelebihan pertama. Yang kedua adalah mengurangi konsumsi BBM atau bahan bakar minyak karena terdapat sistem daripada sebuah dekompresi yang mempermudah kerja mesin. Jadi artinya di sini adalah mempermudah kerja mesin pada saat kita menekan tombol starter, ya, sehingga dalam starter ACG ini sistem dekompresinya atau tekanan kompresinya adalah meringankan, artinya mempermudah sehingga tidak mempersulit perputaran terhadap porosnya. Nah, itulah merupakan kelebihan yang kedua pada sebuah starter ACG ini. Yang ketiga adalah mengisi aki secara otomatis. Nah, kenapa dikatakan bahwa mengisi aki secara otomatis? Nah, artinya di sini adalah ketika kita menghidupkan sebuah mesin ini secara otomatis adalah terjadi peralihan terhadap arus dari arus alternator menjadi arus pengisian terhadap sistem baterai. Makanya dia mengisi secara otomatis. Itulah artinya ada sistem pengisian aki atau baterai secara otomatis. Artinya setelah arus listrik dia masukkan ke bagian stator, dialihkan ke bagian stator, sehingga setelah generator akan terjadinya perputaran, maka secara otomatis terjadi pengisian balik terhadap baterai melalui kumparan pada sebuah alternator atau stator. Yang kelebihan yang keempat adalah menjaga perawatan sepeda motor karena tidak menggunakan brus yang biasanya terdapat pada dinamo starter. Nah, biasanya dalam perawatan ini biasanya pada sepeda motor yang menggunakan starter konvensional pasti ada yang namanya brus atau sikat. Nah brus ini sering-sering terjadi kehabisan atau kehabisan. Nah, sehingga pada sebuah starter ACG tidak ada lagi pergantian terhadap brus, kemudian pembersihan terhadap motor starter dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi kelebihan besar terhadap sistem starter ACG ini pada sepeda motor. Itu merupakan ada 4 poin yang merupakan bagian atau kelebihan daripada sebuah motor starter ACG pada sepeda motor. Seterusnya adalah cara kerja saat mesin hidup. Nah, bagaimana secara sebuah starter ACG ini ketika mesin itu hidup? Nah, yang pertama adalah ketika mesin akan hidupkan, aliran arus listrik ya, dari ECM ke kumparan stator membuat besi laminasi pada stator akan menjadi magnet remanen. Nah, dan menghasilkan kekuatan magnetik. Nah, artinya ketika kita putarkan kunci kontak, maka arus dari sebuah baterai akan mengalir ke bagian circuit yang terhadap bagian ECM, maka akan mengalirkan ke bagian stator. Nah, setelah mengalirkan ke bagian stator, ya, setelah mengalirkan pada bagian stator, maka terjadinya magnet remanen. Artinya adalah terjadinya magnet gaya magnet
bertolak belakang terhadap magnet antara stator karena adanya arus dari baterai. Maka secara otomatis maka roda kilat ya atau flywheel atau dilengkapi dengan magnet permanen, sebuah gaya tarik menarik atau tolak menolak akan membuat rotor atau flywheel dapat berputar, sehingga adanya gaya tolak menolak tarik menarik antara magnet permanen dan kumparan stator dengan magnet permanen sehingga pada flywheel dapat berputar. Itu merupakan bagian daripada sebuah cara kerja pada stator ini pada saat sebuah mesin dihidupkan. Itu cara kerja yang pertama sesuai dengan yang setelah pada gambar ini ya. Setelah pada gambar ini adalah adanya langkah yang pertama adalah arus masuk ya pada sebuah tangga panah masuk arusnya. Setelah diterima oleh sebuah stator maka akan terjadinya gaya magnet antara remanen terhadap magnet permanen terhadap sebuah generator, maka secara otomatis poros ekor akan berputar bersamaan dengan magnet atau flywheel. Itu cara kerja saat mesin hidupkan. Yang kedua adalah cara kerja ACG saat mesin hidup. Nah, setelah hidup mesin, nah bagaimana caranya? Apakah menetap arusnya itu lagi? Tentu tidak. Nah, tentu tidak ya. Tapi bagaimana caranya? Artinya ada pengembalian arus. Setelah dia itu hidup, maka starter atau arus terhadap alternator yang dihasilkan oleh gaya magnet akan kembali lagi. Yang akan kembali lagi ke bagian pengisian. Apa fungsinya? Ya, kenapa dia beralih? Karena ada sebuah relay sebagai relay pemisah antara kedua arah daripada arus tersebut. Nah, setelah terjadinya peralihan arus, setelah magnet berputar atau mesin bergerak, maka terjadinya pengisian terhadap baterai. Nah, bagaimana cara beralihnya? Adalah ketika mesin dihidupkan, flywheel bersamaan dengan kumparan stator berubah fungsi sebagai alternator yang menghasilkan arus listrik. Apa tujuannya? Adalah mengisi ulang arus baterai. Itulah gambaran atau cara kerja pengembalian arus terhadap alternator untuk dapat mengisi kembali arus baterai setelah dilakukan pemakaian terhadap motor starter atau terhadap alternator atau baterai. Nah, itu adalah cara kerja daripada sebuah starter ACG di dalam sepeda motor. Seterusnya adalah perbedaan magnet. Nah, perbedaan magnet ini ada dua bentuk magnet. Ada magnet daripada permanen dan ada magnet remanen. Nah, apa perbedaan? Nah, perbedaan magnet ini adalah magnet permanen adalah magnet yang tidak membutuhkan tenaga atau beton dari luar untuk menghasilkan gaya magnet. Nah, itu contohnya ya. Contohnya pada saat kita menghidupkan motor starter konvensional, yang bergerak di situ adalah rotor atau alternatornya yang bergerak. Sedangkan pada bagian magnet adalah diam. Nah, itulah contoh daripada magnet permanen. Nah, sedangkan magnet remanen ini adalah magnet yang tergantung pada medan listrik untuk menghasilkan medan magnet. Nah, seperti pada ACG ini contohnya. Nah, itu yang disebut dengan magnet remanen. Setelah arusnya itu diterima oleh alternator, maka secara otomatis ada gaya tolak menolak terhadap antara arus listrik dengan gaya magnet. Maka magnet akan bergerak. Itulah salah satu contoh atau perbedaan terhadap magnet permanen dan magnet remanen. Seterusnya adalah rangkaian starter ACG. Nah, rangkaian starter ACG ini ya sudah tertera di sini, sudah saya kolom yang merah-merah. Nah, itu rangkaiannya. Di dalam rangkaian ini terlebih dahulu pada sebuah rangkaian ini ada sebuah baterai, kemudian ada sebuah starter relay ya, atau relay charger, kemudian ada yang disebut dengan fixture chip yang berada pada bagian ECM, kemudian ada bagian alternator atau starter. Nah, di sini ada komponen-komponennya. Nah, artinya rangkaian ini adalah merupakan gambaran secara besar seperti apa rangkaian secara listriknya atau wiring diagramnya di dalam sepeda motor. Itu adalah merupakan rangkaian daripada sebuah rangkaian starter ACG. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, marilah kita sama-sama memperhatikan rangkaian tersebut. Nah, rangkaian starter saat mesin hidup. Yang pertama adalah ini sebuah baterai akan mengalirkan arus ke bagian starter charging. Ya, starter charging pada bagian ini ada terminal pada bagian
dua terminalnya. Ya, ada terminal khusus untuk mengalirkan arus ke bagian filter kit atau ke bagian stator alternator, dan ada juga peralihan setelah hidung mesin terminal ini akan pindah ke bagian sebelah. Nah, ada dua bagian, jadi akan pindah ke bagian ini. Nah, akan pindah ke bagian ini. Nah, setelah terjadinya perputaran kunci kontak, ketika kita menekan sebuah starter, maka arus akan mengalir, ya, akan mengalir ke bagian filter kit, ya, masuk ke bagian alternator starter. Nah, setelah masuk pada bagian alternator atau starter, maka terjadinya gaya magnet tolak menolak. Makanya sebuah magnet itu dapat berputar, ya, setelah ada arus listrik dari baterai. Nah, setelah berputarnya sebuah magnet, setelah diterima arus oleh magnet atau alternator, ya, maka terjadinya perputaran terhadap poros eko, maka mesin dapat hidup. Nah, mesin hidup. Setelah mesin hidup, maka terjadinya peralihan antara kedua terminal ini. Nah, terminal ini akan pindah masuk di sebagian terminal sebelah. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ya, bagaimana cara kerjanya? Maka setelah hidup sebuah mesin, maka arus tadi, ya, yang dihasilkan oleh alternator setelah magnet itu berputar, maka arus akan beralih ke bagian terminal jalur ke bagian pengisian. Nah, itulah perbedaan antara kedua jalur terhadap sistem pengisian dan starter ACG. Makanya di dalam sebuah motor ACG ini tidak memiliki suara yang paling besar. Kenapa? Karena dia menghasilkan sebuah arus listrik atau gaya magnet melalui arus listrik yang diolah oleh sebuah alternator atau starter. Nah, seterusnya setelah arus, ya, setelah sebuah mesin ini, ya, setelah sebuah mesin hidup, maka arus akan mengalir, ya, akan mengalir ke bagian ini, ke bagian daripada jalur pengisian, ya, ke bagian pada jalur pengisian, ke bagian ini, sehingga arus akan mengalir, ke bagian baterai. Nah, apa tujuannya? Adalah mengisi arus ulang, ya, baterai, atau mengisi arus baterai ulang setelah mesin itu hidup. Artinya adalah magnet berputar, maka alternator akan menghasilkan arus, ya, menghasilkan arus sehingga akan terjadi pengisian terhadap baterai. Nah, bagaimana jalurnya? Nah, inilah, ya, setelah diterima oleh sebuah daripada sebuah peralihan arus, ya, setelah terjadi peralihan arus, maka akan pindah, ya, akan pindah arus ini ke bagian ini, ya, sehingga masuk ke bagian baterai, ya, untuk melakukan pengisian. Nah, itulah terjadinya pengisian terhadap baterai ini jalurnya dari kabel flat, ya, dari masuk ke relay, ya, sehingga setelah masuk pada bagian daripada perpindahan daripada arus tersebut, maka pengisian arus baterai akan terjadi. Nah, itulah perubahan atau perbedaan posisi terminal pada saat sebelum hidup mesin dan setelah hidup sebuah mesin. Itulah rangkaian atau sebuah proses pengisian pada sebuah baterai pada saat setelah mesin hidup pada sistem starter ACG. Itu yang rangkaian. Nah, itu saja, ya, rangka penjelasan tentang sebuah starter ACG ini pada sebuah sepeda motor, sehingga melalui pengalaman atau pembelajaran secara video ini, maka dapat kita pahami seperti apa cara kerja ACG pada sebuah sepeda motor metik. Maka demikian saja materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan bisa dipahami sesuai dengan apa yang menjadi harapan-harapan kita sebagai pengetahuan terhadap komponen-komponen atau teknologi-teknologi baru pada sebuah sepeda motor. Demikian saja, sampai di sini. Salam sehat, salam satu hati. SMK bisa, SMK